Ani membuka sebuah buku, ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila dijumlahkan hasilnya adalah 2019. Kedua halaman buku yang dimaksud adalah, jadi yang namanya halaman buku ya, yang tampak itu pasti berurutan ya jumlahnya. Nah, di sini artinya kalau anggaplah halaman yang pertama itu A, yang kedua menjadi A plus 1. Ya, dijumlahkan menjadi 2019. Maka 2A ya, 1 ini pindah ke kanan menjadi pengurangan. 2A sama dengan 2018, maka A-nya adalah 1009. Ya. Lalu ke halaman yang kedua yaitu 1009 ditambah 1 yaitu 1010. Budi dapat naik sepeda sejauh 15 km dalam 50 menit dengan kecepatan yang sama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Budi untuk mencapai jarak 12 km? Nah, jadi ini bicara waktu ya. Kecepatannya sama. Oke. Jaraknya juga sama. Jadi yang ditanyakan waktu. Nah, waktu adalah jarak dibagi kecepatan gitu ya. Maka kecepatan yang pertama adalah 15 km dalam waktu 20 menit. Oke. Maka kalau 12 km ini waktunya berapa? Seperti itu. Oke. Di sini kita lihat tinggal kita kali silang saja. Ya, 12 kali 20 per 15. Ini 12 dan 15 kita sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 3 yaitu 4 per 5. Ya, 4 kali 20 menit dibagi 5 yaitu 4 kali 4 menjadi 16 menit. Jika A adalah hasil penjumlahan 5 bilangan prima pertama dan B adalah hasil penjumlahan faktor-faktor prima dari 12, berapakah selisih dari A dan B? Nah, jadi A adalah jumlah 5 bilangan prima pertama yaitu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 yaitu 28. Nah, sementara B adalah penjumlahan faktor prima dari 12. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang termasuk bilangan prima adalah 2 dan 3. Jadi 2 tambah 3 adalah 5. Oke, nah selisih dari A dan B bagaimana? Ya, tinggal kita kurangi ya, 28 dikurangi 5 yaitu 23. Hasil penjumlahan semua bilangan ganjil positif yang kurang dari 20. Ya, penjumlahan bilangan ganjil positif artinya mulai dari 1 ya, dengan rumus UN ya, bilangan ganjil artinya suku ke sekian, bilangan ganjil adalah 2n-1. Nah, untuk bilangan ganjil yang paling besar di bawah 20 adalah 19. Nah, 19 ini kita perlu tahu n yang keberapa atau bilangan ganjil yang keberapa. Rumusnya 2n-1, maka n-nya adalah min 1-nya pindah ke kiri menjadi 20 ya. 20 dibagi 2 10, artinya ada 10 bilangan ganjil ya, positif yang mulai dari 1 sampai 19. Nah, sekarang untuk menjumlahkannya caranya adalah jumlah bilangan ganjil mulai dari 1 ya, ketentuannya adalah n kuadrat. Jadi di sini sudah diketahui n-nya 10, artinya 10 bilangan. Tinggal kita pangkat 2, 10 kuadrat sama dengan 100. Selembar uang Rp10.000 akan ditukarkan dengan koin 1.000 dan 500 ya, tidak boleh satu jenis, harus campuran. Ada berapa banyak cara untuk memperoleh penukaran? Ya, artinya kalau tidak boleh hanya satu jenis ya, minimal adalah 1.000-nya 1. Ya, kalau 1.000-nya 1 artinya 500-nya 18. 1.000-nya 2, 500-nya 16. 1.000-nya 3, 500-nya 14 dan seterusnya sampai 1.000-nya 9, 500-nya 2. Oke, jadi ada berapa kemungkinan? Ya, ada 9 kemungkinan yang ada untuk memperoleh 10.000 dari pecahan 1.000 dan 500 rupiah. Seekor kambing diikat di lapangan berumput dengan tali yang panjangnya 7 meter pada sebuah tiang. Ya, tentukan luas daerah yang dapat dijadikan kambing tempat memakan rumput. Jadi kalau dalam sebuah tiang diikatkan seekor kambing ya dengan panjang tali 7 meter, maka daya jangkau kambing ya terhadap tali berbentuk lingkaran. Ya, lingkaran dengan jari-jari sepanjang tali pengikat kambing, yaitu jari-jarinya 7. Nah, luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat ya. Pi itu 22/7. Ringkasnya seperti ini
ya, 22/7 yang mendekati. Jadi 22/7 dikali 7 dikali 7. Jadi jari-jari dari lingkaran yang terbentuk adalah 7. Maka dicoret ya, 7 dan 7 dicoret, 22 dikali 7 adalah 154 meter persegi. Pada perkalian di bawah ini setiap huruf mewakili angka yang berbeda. Berapa nilai A ditambah B? Jadi A dan B adalah angka antara 0 sampai 9. Ya, tentunya A bukan 0 ya. Oke, selanjutnya 7 dikali B, hasilnya yang ditulis adalah 3 di sini. Jadi 7 dikali berapa supaya hasil satunya 3. Ya, pengalinya adalah 9 ya, karena 7 dikali 9 adalah 63. Ya, tulis 3 simpan 6. Oke, selanjutnya 9 dikali A ya, belum bisa karena belum ada angkanya. Kita lakukan 5 kali 7 ya, 5 kali 7 adalah 35, tulis 5 simpan 3. Nah, sekarang kita lihat ada simpan 6, ada angka tertulis 5, 6 tambah 5 sudah 11. Di sini ditulis 8, artinya ada butuh penambahan 7 angka ya. Jadi 11 ditambah 7 untuk menjadi 8. Artinya 9 kali berapa yang satuannya 7? Ya, tentunya pengalinya adalah 3 ya. 9 kali 3 adalah 27 ya, sehingga setelah 9 kali 3 27 ditambah 6 ya menjadi 33. Oke. Nah, jadi setelah sudah diketahui 3 di A nya, bisa kita lakukan operasi selanjutnya dan ditanyakan A ditambah B, maka 3 ditambah 9 adalah 12. Jumlah dari dua bilangan adalah 19, sedangkan selisihnya adalah 5. Carilah hasil kali kedua bilangan tersebut. Jadi kalau kita jumlahkan 19, anggaplah dua bilangan tersebut adalah X dan Y. Ya, kalau kita selisihkan, X dikurang Y adalah 5. Kita anggap X itu lebih besar dibanding Y. Nah, langsung saja kita kurangi ya, untuk mengeliminasi X atau menghilangkan X. Y dikurang min Y menjadi 2Y. 19 kurang 5, 14, maka Y nilainya adalah 7. Nah, sementara kalau kita jumlahkan ya, kedua persamaan ini menjadi X ditambah X 2X, Y dikurang Y habis ya 0, maka 2X adalah 24, maka X-nya adalah 12. Jadi X sudah ketemu, Y sudah ketemu, tinggal pengalian. Ya, perkalian antara Y dan X adalah 7 dikali 12 yaitu 84. Pak John senang membuat teka-teki. Ya, jika kamu bagi umurku dengan 2, maka akan bersisa 1. Jika kamu bagi umurku dengan 3, 4 atau 5, juga akan bersisa 1. Ya, berapakah umurku? Nah, jadi sisa pembagian sebuah bilangan dengan 2, 3, 4, 5 sama, yaitu 1 ya. Maka caranya adalah kita mencari KPK terlebih dahulu ya, KPK dari 2, 3, 4, 5 baru ditambah 1 ya, seperti itu caranya. Nah, karena 2 dan 4 ya KPK-nya adalah 4, jadi 2 tidak perlu kita anggap lagi, sudah diwakilkan oleh 4 ya. Maka KPK dari 3, 4 dan 5 sekarang ya, jadi KPK-nya 60 ya. Setelah itu tinggal kita tambah 1 supaya bersisa 1 kalau dibagi bilangan-bilangan ini. Jadi jawabannya adalah 61. Dua orang pekerja mengecat rumah ya, jika dikerjakan sendiri oleh Pak Bonar waktunya 6 jam, kalau oleh Pak Zuhdi waktunya 4 jam ya, sendiri-sendiri. Berapa lama pekerjaan itu diselesaikan jika dilakukan bersama-sama? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita cek dulu Pak Bonar itu 1/6 karena dia butuh waktu 6 jam. Untuk Pak Zudi 1/4. Nah, kalau untuk bersama tinggal kita jumlahkan saja ya. 1 per waktu gabungan adalah 1/6 ditambah 1/4 ya, menjadi 4 ya, kali silang kali bawah, 4 tambah 6 dibagi 6 kali 4. Oke, tapi ini masih 1 pergabungan. Nah, untuk waktu gabungannya adalah tinggal kita balik ya. 6 kali 4 dibagi 6 tambah 4 ya, 24/10.
menjadi 4/10 ya. 4/10 kita sederhanakan menjadi 2/5 jam. Artinya kalau kita jadikan menit, 2/5 ini kita kali dengan 60 menit ya. 60 kali dibagi 5 12, dikali 2 24, maka waktu totalnya adalah 2 jam 24 menit.